Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini adalah metode penentuan awal bulan Hijriah dengan menggunakan mata batin. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama Johannes Rizky Farista, yang kedua Dimas Airul Labis, yang ketiga Zulham Maulana Farid. Proses menghasilkan pengetahuan dalam epistemologi Irfani tidak mengacu pada teks, sebagaimana pada epistemologi bayani atau pada proses logika logisme seperti pada epistemologi burhani, melainkan pada hasil yaitu hakikat sesuatu tampak melalui mata batin. Oleh sebab itu, pengetahuan Irfani tidak didapatkan melalui analisis teks, tetapi melalui batin atau riyodah. Dalam proses penyucian batin ini, mata batin seseorang menjadi peka sehingga dapat menangkap informasi dari dunia gaib. Setelah pengetahuan ini didapatkan, orang tersebut kemudian mengolahnya sehingga menjadi pengetahuan yang logis dan dapat diterima dan disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, muncul gerakan sufistik sebagai contoh umat Islam yang mulai tergerak untuk mempertajam mata batin. Salah satu fenomena yang menarik adalah bahwa ada di antara umat Islam yang menggunakan mata batin untuk menentukan kapan dimulainya puasa. Misalnya, Thariqah Syattariyah. Selanjutnya, Abdul Haris, seorang jamaah tarekat Syattariyah menggunakan ruqyah dengan mata batin. Hal ini disebabkan penafsiran hadis pada hadis kata melihat oleh hadis dipahami dengan melihat dengan mata batin. Adapun hilal yang dimaksud di sini adalah penanggalan yang terlihat pada kening Nabi Muhammad SAW. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Selanjutnya, Abdul Haris berpandangan bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dengan kedua benda langit itu, manusia membuat kalender dengan sistem Samsiah dan sistem Komariah. Melanjutkan hal itu, Abdul Haris berpandangan bahwa kalimat yufas il al-ayat liqaumi ya'lamun menunjukkan adanya perhitungan lain selain perhitungan sistem Samsiah dan sistem Komariah. Untuk hal itu, Abdul Haris mengutip kitab Al-Banjanji yang berbunyi kalimat doha jabah al-hilaliyah. Menurut Abdul Haris, menerangkan bahwa di kening Nabi SAW terdapat perhitungan bulan. Berhubung perhitungannya dimaksud berada di keningnya Nabi, maka hasil dari perhitungan tersebut dinamai dengan penanggalan Muhammad, dan bulan-bulan yang terdapat di dalamnya disebut dengan bulan Muhammad. Kisah terkait penggunaan intuisi dan irfani dalam penentuan awal bulan Syawal pada masa lampau, seorang qadhi kota Tarim menerapkan hari raya Idul Fitri. Tapi ada seseorang dari kalangan habaib dari keluarga Al-Idris yang tetap berpuasa karena dia telah bermimpi Nabi SAW yang menyatakan bahwa hari itu bukan hari raya. Khatib Masjid Tarif kemudian menegurnya agar dia mematuhi perkataan Nabi SAW. Di saat terjaga yaitu hadis sumuliru yati wa aftiru liru yati, berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Akhirnya sang Habib mengamalkan hadis tersebut dan mengabaikan hasil mimpinya. Sebab pernyataan Nabi SAW di waktu terjaga lebih diutamakan daripada di dalam mimpi. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah dengan firasat seorang mukmin, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Kemudian Abu Sa'id membaca, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Selanjutnya, sesungguhnya Allah memiliki para hamba yang mengenali manusia dan memperhatikan tanda-tanda atau firasat. Al-Satibi berkomentar terkait orang yang menggunakan khas, di mana khas biasanya diidentikan dengan karomah para wali. Dia menyatakan hal-hal seperti jika bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah, maka jelas tidak dapat dijadikan pedoman, karena penyingkapan atau khas atau bisikan gaib atau hatif atau gerakan sebagian urat-urat tubuh tidak menunjukkan kehalalan dan keharaman, karena pada hakikatnya hal itu bersifat kemungkinan.
berikut materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.